dan webinar manfaat ekoenzim dalam pengelolaan air limbah domestik. Hari ini kita akan mendengarkan materi atau pembicara dari Direktur Aksansi Ibu Prasetya Astuti Puspawardoyo. Kemudian juga nanti ada pengantar dari UPTD Spaldi Kota Tasikmalaya, Bapak Supriyanto yang sudah hadir bersama kita semua pada kesempatan hari ini, sama-sama hadir di ruang virtual ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk sebagai pembuka kegiatan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan bismillah bersama-sama, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat kegiatan kita dan agar tidak memakan waktu, kita akan langsung saja mendengarkan prakata pembuka dari SNP Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Dadang Ahmad Hidayat. Kepada Pak Dadang dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir di sini Kepala UPTD Spaldi Kota Tasikmalaya, Bapak Supri. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah hadir. Ibu Pras dari Aksansi Pusat juga, ada rekan kami Ibu Ika dan Mbak Neta, Ibu Tina, terima kasih, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir sama-sama kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang sudah masuk ke link Zoom webinar ini gitu ya. Acara ini Ya, ada suara, cuma nggak ada gambar. Acara ini prakarsai oleh SNV dan Aksansi Pusat juga UPTD Kota Tasikmalaya. Ini bertujuan Bapak Ibu semua kita dalam rangka pandemi gitu ya. Kami bekerja sama dengan Aksansi Pusat juga untuk mengadakan webinar ini dengan tujuan menambah wawasan yang pertama gitu kan. Bagaimana nanti ekoenzim ini bisa bermanfaat dalam pengelolaan limbah domestik rumah tangga pada khususnya gitu, seperti itu. Dan kami juga berharap nanti ke depannya ini bisa ada tindak lanjutnya gitu ya. Mungkin untuk webinar kali ini adalah pengenalan dulu seperti apa ekoenzim itu, bagaimana cara membuatnya gitu kan, untuk apa manfaatnya gitu. Nah mudah-mudahan nanti ke depannya dari acara ini ada tindak lanjutnya, misalnya nanti ada sesi praktek, ada sesi monitoring dan lain-lain gitu ya, karena mungkin kalau hanya teori nanti ini kita tidak akan maksimal untuk mendapat gambaran secara manfaat dan cara membuatnya gitu, seperti itu. Dan nanti itu semua mungkin nanti kita coba tampung masukannya gitu kan, pendapatnya bisa bisa disampaikan pada box Zoom ini gitu kan, seperti itu. Dan kita juga nanti mudah-mudahan ada semacam istilahnya, istilah lain sudah pernah dilaksanakan terkait ekoenzim ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan ada sharing pendapat juga, sharing pengalaman juga terkait pemanfaatan ekoenzim ini seperti apa. Itu saja mungkin dari kami untuk pembuka, dan mungkin disampaikan juga bahwa untuk peraturan mengikuti webinar ini mohon untuk yang tidak berbicara mohon di mute atau mikrofonnya gitu ya. Kecuali nanti kalau akan ada sesi diskusi nanti mohon dibuka, bisa dibuka untuk mikrofon gitu kan. Untuk kelancaran mohon nanti mikrofonnya di mute atau di silent seperti itu. Itu saja mungkin dari kami untuk pembukaan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya kepada Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadang yang sudah memberikan arahan pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan pengantar dari Pak Supriyanto. Beliau adalah Kepala UPTD Spaldi Kota Tasikmalaya. Untuk itu kepada Pak Supri dipersilakan. Ya telah.
Assalamualaikum warahmatullahi Lapan wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf Bapak, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang tidak berbicara, mohon audio untuk suaranya di-mute terlebih dahulu supaya kita bisa mendengarkan suara dari pemateri. Terima kasih. Mangga Pak Supri. Terima kasih Bu Tina atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Pras dari Aksansi Pusat selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Pak Dadang dan kawan-kawan dari SNV yang telah memfasilitasi adanya webinar ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti kepada para peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti acara ini. Kalau saya lihat dari peserta yang mendaftar, ini cukup bervariasi sekali pesertanya dari berbagai kalangan. Ada dari Aksansi tentunya, kemudian juga ada dari teman-teman pemerintahan. Ini pun bervariasi, ada yang dari Bapeda, ada yang dari Puskesmas, ada yang dari UPTD, dan juga teman-teman pemerhati lingkungan atau teman-teman NGO yang bergerak di bidang lingkungan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dadang, bahwasannya memang acara ini terselenggara atas kerjasama dari Aksansi, SNV, dan juga UPTD Sepaldi Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa memang kenapa kemudian pertemuan kita hari ini hanya melalui layar video gitu, ini memang tidak terlepas dari kondisi negara kita, bahkan kondisi dunia yang saat ini sedang dalam wabah yang sudah menjadi pandemi global gitu. Memang di satu sisi wabah ini menjadi ancaman bagi kita semua, tapi di sisi yang lain wabah ini memberikan peringatan kepada kita akan pentingnya kita untuk kembali berperilaku hidup sehat gitu, untuk menciptakan pola hidup yang sehat, dan pola hidup yang sehat itu tidak akan bisa lepas dari lingkungan yang sehat pula gitu. Jadi ini sebenarnya juga sebagai pengingat bahwa kita mungkin selama ini kita udah mulai terlalu abai gitu terhadap tubuh kita, terhadap lingkungan kita, sehingga adanya pandemi ini membuat kita untuk teringat kembali untuk menerapkan hidup sehat dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Karena tubuh yang sehat itu harus didukung oleh lingkungan yang sehat. Dan salah satu sumbangsih terbesar untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan optimal apa yang menjadi apa yang kita produksi sehari-hari yang disebut air limbah domestik itu. Karena ternyata kontribusi air limbah domestik ini sangat besar gitu terhadap kondisi lingkungan kita gitu. Bagaimana ketika kita tidak mampu mengelola lingkungan ini, tidak mampu mengelola air limbah domestik ini, maka yang terjadi adalah lingkungan kita akan benar-benar dalam ancaman gitu, dalam kerusakan. Makanya ini akan menjadi sangat penting sekali bahwasanya dengan pandemi ini kemudian mengingatkan kembali kita untuk berperilaku hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat. Dan yang selanjutnya itulah yang kemudian menjadi tantangan bagi kita pelaku pengelola ALD, baik yang terhimpun dalam teman-teman Aksansi, yaitu kelompok masyarakat yang memang diamanahi gitu ya, diamanahi untuk mengelola infrastruktur yang sudah ada, termasuk di kita di pemerintahan, baik operator maupun regulator. Ini menjadi tantangan tersendiri gitu, bagaimana air limbah domestik ini saat ini menjadi subordinat terhadap penanganan COVID juga gitu. Karena kan muara dari sebenarnya apa yang digaungkan oleh pemerintah terkait cara-cara menghadapi COVID ini selalu dikaitkan dengan hidup sehat atau perilaku hidup sehat, dan salah satunya juga terkait air limbah domestik. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi tantangan yang sebelumnya sudah besar ditambah lagi pandemi ini akan menjadi tantangan yang lebih besar lagi gitu bagi kita para pelaku pengelola air limbah domestik. Ditambah lagi dengan adanya
apa namanya, refocusing gitu ya, atau fokus yang mungkin saat ini kalau kita amati gitu ya, sumber daya yang ada di negeri ini sebagian besarnya saat ini dialihkan untuk penanganan COVID ini, baik untuk penanganan penyakitnya sendiri maupun untuk pemulihan ekonominya. Jadi di tengah tantangan yang cukup besar, tetapi di sisi yang lain bahwasanya sumber daya yang harusnya kita bisa kita optimalkan untuk mendukung pengelolaan air limbah ini akhirnya banyak yang teralihkan gitu untuk penanganan COVID ini. Nah, itu yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi lucutan bagi kita. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwasanya dengan kondisi yang seperti ini dalam pengelolaan air limbah domestik kita tidak bisa lagi melakukan cara-cara yang ordinary gitu, yang biasa saja gitu. Harus menggunakan cara-cara extraordinary gitu. Jadi cara-cara yang luar biasa. Tidak hanya sekedar kita sekarang apa namanya, menggunakan cara-cara yang biasa. Makanya itulah pentingnya kemudian kita dituntut untuk berpikir lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Bagaimana kita menggali sumber daya yang mungkin masih bisa kita optimalkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita coba nanti akan mendengarkan apa paparan yang akan disampaikan oleh Bu Pras, bahwasanya salah satu inovasi di bidang apa namanya, di bidang penyehatan lingkungan mungkin ya, atau di bidang pengelolaan lingkungan itu adalah ekoenzim ini gitu. Bagaimana ekoenzim ini kalau saya apa namanya, baca-baca di berbagai referensi disebutnya cairan apa namanya, cairan apa Bu? Cairan Fermentasi, Pak. bukan, maksudnya cairan ajaib. Nah, Oh, disebutnya cairan ajaib. ya. Kalau saya membaca di Google itu disebutnya cairan ajaib. Karena memang dengan cara pembuatan yang sederhana ternyata akan sangat fungsinya sangat banyak sekali gitu. Khususnya, dan ini sangat mendukung sekali terhadap pola hidup sehat, karena dari ekoenzim ini bisa digunakan untuk deterjen, untuk apa namanya, pembersih lantai, untuk cuci tangan, dan mungkin nanti juga tentunya akan bisa dapat digunakan untuk sebagai apa namanya, sebagai pengelolaan air limbah domestik. Karena dengan keterbatasan sumber daya ini, ketika kita menemukan apa namanya, menemukan bahan lain yang bisa mendukung pengelolaan itu akan sangat menguntungkan sekali gitu. Apalagi kita juga seringkali mendengar mitos-mitos yang ada di masyarakat, misalnya kayak kalau saluran mamput harus dikasih zat apa, harus dikasih zat apa gitu. Tentunya ini mungkin di satu sisi bisa menyelesaikan masalah, tetapi kalau kita tarik lagi ke yang lebih jauh, aman nggak untuk lingkungan gitu. Jadi kan belum tentu zat-zat yang selama ini kita gunakan untuk melancarkan saluran, untuk cuci tangan, apalagi kan kayak sekarang kita digaungkan setiap saat harus cuci tangan misalnya, harus menyemprotkan disinfektan gitu. Dan ini pun ternyata menjadi perdebatan gitunya di beberapa kalangan, di beberapa ahli, apakah benar gitu selama ini zat-zat atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk disinfektan itu aman untuk tubuh kita, apakah sabun yang mungkin intensitasnya lama-kelamaan akan semakin banyak kita gunakan ini aman untuk lingkungan kita gitu. Nah, ini mungkin menjadi perhatian juga gitu. Makanya dengan adanya ekoenzim ini diharapkan di satu sisi ini merupakan inovasi yang apa namanya, yang bisa menolong kita atau membantu kita dalam pengelolaan air limbah domestik, dan di satu sisi juga ekoenzim ini sangat ramah lingkungan gitu. Jadi ibaratnya ketika kita memanfaatkan ekoenzim ini, sekali kita memproduksi ekoenzim, akan banyak sekali kita mendayung, beberapa pula akan terlampaui gitu. Jadi kita sekali memproduksi ekoenzim, yang pertama jelas ini sangat banyak manfaatnya, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga ini juga akan membantu kita untuk memanfaatkan kembali gitu limbah-limbah yang mungkin bisa yang kita keluarkan, karena kan ekoenzim ini berasal dari bahan-bahan organik gitu Bu ya, tanaman-tanaman atau bahan-bahan yang dari makhluk hidup gitu, tumbuhan.
Nah, mungkin itu jadi Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan apa yang nanti kita pahami tentang ekoenzim ini akan menjadi wawasan, menambah wawasan bagi kita, akan menjadi bekal kita ke depan, karena sekali lagi tantangan kita untuk pengelolaan air limbah domestik ini semakin besar, tetapi di satu sisi sumber daya yang kita miliki itu sangat terbatas, gitu, semakin terbatas. Mungkin kita beberapa tahun ke depan akan agak sulit lagi menemui kita mendapatkan misalnya bantuan pembangunan IPAL, bantuan misalnya. Makanya dengan yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengoptimalkan hal-hal yang ada gitu dan menggali sumber daya yang lain yang ada di sekitar kita. Sekali lagi mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ini. Selamat mengikuti proses webinar ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Pras bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan itu akan kita jadikan bekal kita nanti di masyarakat atau di lingkungan kita untuk mengelola lingkungan agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Pak Supri atas pengantarnya. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kita akan langsung saja ke pemateri kita pada kesempatan hari ini, yaitu Direktur Aksansi Pusat. Ada Ibu Pak Prasetya Astuti Puspawardoyo. Kepada Ibu dipersilakan. Peserta juga nanti sebelum ini Pak, Bapak Ibu semua, nanti kita akan ada sesi diskusi sehingga boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan kepada Ibu Astuti. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Kami difasilitasi oleh teman-teman SNV untuk mengadakan kegiatan ini. Dan atas moderasinya Ibu Tina dari Radar Tasik dan Pak Supri yang memberikan pembukaan yang luar biasa. Sepertinya Pak Supri sudah banyak belajar tentang ekoenzim nih Pak. Di layar sudah kelihatan preview ini belum ya? Belum ya? Oke. Bentar. Belum bisa? Sudah Bu, sudah ada Bu. Oke, tapi belum ini ya yang display ya Pak ya? Belum slideshow Bu. Oke, saya coba dulu. Oke, sebentar. Jadi kami memang mencoba untuk mengajak berbicara tentang ekoenzim ini sebagai katalis pengolahan limbah, karena kita melihat ada cara sederhana sebetulnya yang bisa kita lakukan bersama mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat bagaimana pengaruh sampah ini luar biasa begitu. Kalau kita lihat sekarang, maaf, bentar. Kalau kita lihat sekarang, teman-teman bisa melihat stadion GBK sekarang? Bisa. Bisa ya, karena di tempat saya munculnya yang ini, yang tidak ke berikutnya ini, aneh banget. Mungkin di setting duplicate. Sebentar ya. Sip, udah siap. Udah, oke. Udah. Ya, kalau kita berandai-andai dulu, jadi kalau kita melihat ini adalah materi dari Ibu Dr. Ova Chandra Dewi, dia merupakan
Dan dia kebetulan adalah dosen di UI yang selalu membawa konsep sampah kemana-mana. Nah, ini adalah salah satu presentasinya terkait dengan pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup Stadion GBK dengan sampah Jakarta. Kalau kita lihat ini pada saat kosong ya, sebelah kanan atas ini. Yang di bawah ini adalah pada saat kampanyenya Pak Jokowi tahun lalu di 2019. Begitu penuh dengan orang. Dan kita nggak kebayang gitu berapa gedenya. Ternyata gitu. Data ukuran dari GBK ini luas alasnya adalah 180.000 meter persegi. Sementara kalau kita hitung rata-rata sampah produksi dari orang Jakarta itu kisarannya adalah 25.000 meter persegi kubik itu ya. Jadi dengan rata-rata 2,5 LBS produksinya atau setara dengan 0,5 kilo per orang per hari. Nah, kalau itu semua orang di Jakarta yang jumlahnya banyak sekali, 12 juta sekarang, itu dalam 7 hari permukaan yang ada di alasnya GBK itu akan tertutup setiap seminggu sekali oleh sampah yang tidak diolah. Nah, kalau diteruskan dengan pola kita tidak melakukan treatment apa-apa terhadap sampah kita, mulai dari yang organik dan organik, stadion yang sebesar ini akan penuh dalam 6-7 bulan. Sebesar itu pengaruhnya sampah yang kita hasilkan. Nah, ini adalah kemarin masalah yang berulang kali terjadi di Jogja. Sejak tahun lalu 2-3 kali dalam setahun TPA di Piungan tutup. Ke tahun ini sudah dimulai lagi di bulan April kemarin. Jadi tengah-tengah pandemi awal-awal April tutup 8 hari. Dan ini tidak akan menjadi jaminan kapan tidak akan berhenti lagi. Jadi di mana sampah itu kemudian tetap jadi masalah, dibuang dia masalah, numpuk dia masalah, dan selalu menimbulkan bau gitu ya. Sehingga kita melihat sebetulnya kalau kita melihat rangkaian pengelolaan sampah di Indonesia, itu harusnya memang sampah dihasilkan di level rumah tangga. Ada yang diambil oleh pemulung, ada yang tidak, ada yang diambil oleh petugas baik yang dari pemerintah maupun yang swasta atau individu. Kemudian mereka mengumpulkan ada di sini dan selanjutnya dia dibawa ke TPA. Nah, sampah ini adalah sampah yang isinya organik dan non-organik. Nah, seperti tadi kalau Pak Supri bilang, kita harus menemukan cara kreatif dan inovatif begitu, menggali sumber daya yang bisa mendukung agar limbah ini tidak menjadi masalah ke depan gitu. Jadi kita diingatkan untuk mulai berperilaku membiasakan diri yang baru gitu. Nah, Dr. Rasukan Pompavong ini, beliau itu adalah orang Thailand. Dia lahir di Suphanburi, Thailand itu tahun 1956. Beliau ini memiliki ekspertis di bidang pendidikan. Kemudian sempat ke Israel tahun 83 dan kemana-mana termasuk Swiss dan Swedia gitu. Nah, Dr. Rosukon ini merupakan pencipta garbage enzyme. Jadi enzim dari sampah yang kita kenal sekarang namanya ekoenzim. Dia merupakan pendiri dari Health Farm, jadi kebun taman kesehatan gitu, sebuah pelatihan metode pertanian organik yang menerima pasien pengobatan alternatif. Jadi sejak tahun 97 setelah berdiri ini dia memberikan banyak pelayanan pengobatan gratis, pengobatan alternatif dimulai dari makanan yang sehat gitu. Nah, beliau ini sangat terkenal karena dia mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga internasional, dari FAO tahun 2003, mendirikan juga Asosiasi Pertanian Organik di Thailand, mendapatkan Cinta Global ke-11 di 2008 dan Respect for Humanity International Award tahun 2008. Karena prestasinya, beliau sempat menjadi staf ahli Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand tahun 2002. Jadi Dr. Rasukan ini terkenal karena sebetulnya secara, mungkin teman-teman bisa melihat nanti di YouTube juga atau mencari literasi di online. Sebetulnya beliau karena memiliki sakit kepala,
jadi sakit yang terus-terusan dan tidak bisa kena makanan yang tidak sehat. Akhirnya dengan makanan yang sehat, kemudian beliau mencoba untuk mengadvokasi gitu, untuk masyarakat menjadi sadar bahwa ada cara-cara yang salah, bahwa selama kita hidup kita banyak bersinggungan dengan kimia. Formula yang sangat terkenal dari Dr. Rosukan ini adalah 1-3-10. Jadi nanti saya simpan dulu apa itu berikutnya. Dr. Rosukan memiliki analogi rantai alami protein, garam, mineral, enzim untuk melihat bahwa kalau sampah yang dapat dikomposisi hanya dibuang, dia pada absennya oksigen ketika dia ditumpuk di tempat sampah yang formal, informal, di TPA, dia akan menghasilkan metanam. Nah, teman-teman tahu kan, metana itu 21 kali lebih kuat daripada CO2 atau karbon dioksida. Nah, kalau metana ini banyak sekali di atmosfer, dia akan mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi bolongnya ozon itu berasal dari perilaku kita membuang sampah yang tidak ditreatment. Nah, kalau kita melakukan fermentasi dengan sistem sentrifugasi ini, ada cairan ini yang dihasilkan. Cairan yang disebut dengan garbage enzyme atau ecoenzym ini. Dia punya banyak sekali manfaat. Dia bisa digunakan untuk disinfektan, dia menjadi biokatalisis, kemudian dia juga bisa digunakan untuk menstabilisasi lumpur dan limbah produk susu. Ini konsep yang dari Rosukon. Tapi konsep itu tidak terlalu terkenal dulu, karena dari tahun 97 sejak beliau mendirikan itu sudah mempraktikkan garbage enzyme ini, sampai kemudian yang namanya Ibu Dr. John Un, salah satu pimpinan dari Pusat Perawatan Keluarga, jadi pengobatan alternatif juga. Beliau tinggal di Penang, Malaysia tahun 2006, datang ke Dr. Rosukon untuk belajar. Dan satu quote-nya yang paling terkenal, dia bilang adalah penting setiap keluarga membuat ekoenzim untuk membersihkan sistem drainase akibat pembuangan limbah dan untuk membantu membersihkan laut serta sungai yang tercemar. 1 liter ekoenzim dapat memurnikan 1000 liter air sungai atau laut yang terkontaminasi. Nah, beliau ini kemana-mana dibiayai oleh pemerintah Malaysia karena mereka menyadari bahwa memberikan support terhadap beliau ini luar biasa, karena kegiatannya bisa mereka melakukan kegiatan sampai keliling di seluruh Malaysia. Terakhir ini sempat ke Batam juga, kalau di Indonesia sempat memberikan workshop tentang ekoenzim, dan perhatian dari pemerintah luar biasa sehingga support kemana-mana untuk kegiatan diberikan pada Dr. John Un, dan setiap hari keluarganya membuat ekoenzim ini mungkin ratusan liter untuk dibagi-bagikan, karena Dr. John Un pergi kemana-mana membutuhkan contoh gitu. Jadi itu digunakan sebagai media untuk melakukan workshop. Nah, kalau kita bicara sanitasi nih, kan di sanitasi value change kita memulai adalah di proses di mana kita masuk ke toilet ya, masuk ke septic tank atau ke tampungan. Bentuknya bisa macam-macam, apakah dia di rumah atau disalurkan gitu. Tapi harusnya kalau kita bicara ini adalah kedap air, itu kemudian disedot, dibawa ke IPLT dan kemudian dia dimanfaatkan. Jadi proses pengolahan limbah cair itu mengalami di level rumah tangga itu ada 2 hal, pengendapan dan pengurangan polutan. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelas. Jadi di rumah-rumah ini ada ini yang namanya setempat, di mana sebetulnya ketika orang memiliki sarana sanitasi, dia harus memiliki yang namanya septic tank yang memenuhi SNI. Jadi tidak bolong atau tidak diresapkan, tetapi dia punya punya jalur untuk bisa disedot secara berkala. Karena kalau tidak begitu